سعدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah, pengawasan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua sukses meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan permintaan, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurti di halaman 65, lanjutan daripada Alamatus Sa'ah Al-Kubra, tanda kiamat yang besar, yang sekarang kita sudah sampai yang ke-8, 9, dan 10, dan diakhiri nanti pembacaan dampak daripada peristiwa tiupan sangkakala yang pertama. Seperti apa? Kita menzakarah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Wa thaminuha, adapun yang ke-8 daripada tanda kiamat kubra, narun takhruju min qar'i adnin. Ada api keluar dari dasar Aden. Tasukun nas ila Syam, api ini akan menggiring manusia menuju ke Syam. Tuqilu ma'ahum haitsu qalu, api ini akan ikut berbicara bersama manusia ketika manusia berbicara. Wa tubitu ma'ahum haitsu batu, dan ikut menetap bersama manusia ketika manusia menetap. Ini yang ke-8. Wa tasuha, adapun yang ke-9 tanda kiamat kubra ialah raf'ul Qur'an wal ulum an-nafi'ah, diangkatnya Al-Qur'an dan beberapa ilmu yang bermanfaat. Diangkat minas suturi, dari catatan-catatan, dari tulisan-tulisan literatur. Bahkan minas suturi was suduri, juga diangkat dari beberapa hati ahli-ahli ilmu, hati-hati manusia. Jadi nanti semua ulama, hukama, ahli ilmu, ahli hikmah wafat semua. Tidak ada sisa kecuali yang ada hanya juhala, orang-orang bodoh. Waruju'u ahlil ardi kuffaron, kemudian penduduk bumi akan kembali menjadi kufur kepada Allah. Ini nanti di akhir zaman. Wa ashiruha, adapun tanda kiamat kubra yang ke-10 ialah inhidamul Ka'bah. Ka'bah nanti itu akan runtuh. Ala aidil Habsyah, runtuh atas tangannya orang Habsyah, penguasa Habsyah. Kalau dulu kan gagal di masa Abdul Muthalib, nanti akan sukses mereka merobohkan Ka'bah. Kemudian wa mimma yajibul imanu bihi, termasuk dari perkara yang wajib diimani oleh orang mukallaf ialah an-nafkhu fis-sur, peristiwa ataupun tragedi peniupan trompet yang pertama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur wa huwa qarnun yanfakhu fihi Israfil. Peristiwa itu adalah terjadi di suatu abad, di mana nanti yang meniupkan trompet itu adalah Israfil. Dampaknya bagaimana? Fasa'iqah ay kharrah mayitan man kana minal ahya'i waqta idzin. Dampaknya semua makhluk hidup itu mati semua. Bahkan au mausyian alaihi man kana qad mata
wahumul arwah allati fil barzakh. Bahkan ruh-ruh yang sudah ada di barzakh, ruhnya orang yang wafat lebih dulu, itu pingsan semua, semaput, dampak daripada peniupan sangkakala yang pertama. Bukan mati 2 kali, enggak, semaput semua, pingsan. Wa hadhihi fin nufkhatil ula, semua ini terjadi pada waktu tiupan sangkakala yang pertama. Jadi mau fis samawati wa mau fil ardi, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah, tetap tidak mati. Jadi ada pengecualiannya. Nah, siapa saja makhluk yang tidak sirna musnah pada waktu tiupan sangkakala yang pertama ini? Wahum, mereka adalah Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil, wa malakul mauti, dan malaikat maut. Fa innahum la yamutuna indan nafkhati, mereka tidak mati ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ghairihim minal malaikati, begitu juga malaikat yang lain. Bal yamutuna ba'daha, akan tetapi mereka akan mati setelah peniupan sangkakala yang pertama ini. Kalau seketika itu tidak mati. Wa yuhyuna qabla an-nafkhati tsaniyah, dihidupkan kembali nanti sebelum tiupan sangkakala yang kedua, karena mungkin ada tugas lagi untuk mereka. Begitu juga wa hamalatul arsy, malaikat pengemban arsy ilahi, mereka tidak mati ketika peniupan sangkakala yang pertama, mereka tidak mati. Wa khazanatul janna wan nar, begitu juga beberapa malaikat penjaga surga dan neraka tidak mati. Wal hur, para bidadari, wal wildan, anak-anak, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka tidak akan hancur sirna pada waktu peniupan sangkakala yang pertama. Kenapa? Fa innahum yakununa fi syughlin bina'imihim. Kenapa bidadari, anak-anak, dan orang yang mati syahid tidak ikut sirna pada peniupan trompet yang pertama? Karena mereka berada di surga, mereka sibuk dengan kenikmatan mereka di surga. An haulitil kanafkhah, jauh dari pengaruh peniupan sangkakala yang pertama itu. Hadza wa qauluhu ta'ala, sekarang kita mengkaji firman Allah yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau terjemah literalnya begini, segala sesuatu itu sirna, celaka, hancur, illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Ini yang terjadi dampak ketika an-nafkhatul ula. In kana al-muradu bil halaki fihi qabiliyatul fana bidzat fal umum ala zahirihi. Kalau kita memahami, kalau pemahaman yang kita ambil dari ayat ini adalah pemahaman hancur fisik, al-fana bidzat, yang hancur fisiknya, materinya, maka fal umum ala zahirihi, maka berarti kita mengambil pemahaman dari arti ayat ini yang universal, arti universal dari ayat ini dengan berdasarkan tekstual, teksnya, dengan berdasarkan tarjamah tekstualnya, bukan kontekstualnya. Kenapa? Li'anna kullama adahu Allah mumkinul wujud qabidun lil adam. Karena segala sesuatu selain Allah, makhluk, wujudnya itu mungkin, tidak subut. Selain Allah itu seperti kita ini. Wujudnya kita, keberadaannya kita ini mungkin. Artinya di suatu saat akan menghadapi adam, ketiadaan. Beda dengan wujudnya Allah. Kalau wujudnya Allah subut, tidak akan menghadapi adam, ketiadaan. Wa in kana al-muradu bihi adamul intifa'i bihi bil imata atau tafriqil ajza. Kalau pemahaman kita ambil dari ayat tadi kullu syai'in halikun illa wajha, diambil pemahaman itu dari makna kontekstualnya, bukan tarjamah tekstualnya, tidak literal, maka yang dimaksud halikun ini adalah adamul intifa. Pada waktu tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk fungsinya akan macet, jadi tidak berfungsi lagi, akan macet. Bil imatah, disebabkan peristiwa
apa? Kematian. Disebabkan tafrigil ajza, fisik mereka terurai, tercerai-berai, terpotong-potong. Efek daripada an-nafkhatul ula, manfaatnya macet. Jadi bukan hanya bicara kehancuran fisik, tapi manfaatnya juga macet. Maka ustusniya minhu, ketika kita mengambil dari pemahaman kontekstualnya, bukan tekstualnya, maka yang dikecualikan adalah al-arsh, bukan malaikah, adalah al-arsh, kursi, al-arsh, kerajaan Allah, kursi, kursinya Allah, walauh, papan tulisan kalam qadim maupun papan tulisan takdirnya Allah, wal qalam, pena, wal jannah, sorga, wan nar, neraka, wa man fihima, dan makhluk yang ada di dalam keduanya, wal arwah, dan beberapa ruh, semuanya fungsinya masih berjalan. Semuanya fungsinya masih berjalan. Adapun selain ini dan selain zatnya Allah, fungsinya sudah macet semua. Jadi arsy masih berfungsi sebagai kerajaan Allah, wal kursi masih berfungsi sebagai kursinya Allah, lauh juga berfungsi sebagai alas catatan Allah, kolam begitu juga, pena masih berfungsi sebagai alat pencatatan takdir Allah, jannah, surga masih berfungsi sebagai tempatnya orang taat, an-nar masih juga berfungsi sebagai tempatnya orang kafir. Begitu juga makhluk yang di situ masih semuanya bergerak, wal arwah, dan beberapa ruh. Jadi pengecualiannya beda antara ketika kita mengambil pemahaman tekstual dari ayat kullu syai'in halikun ila wajhah, dan ketika kita mengambil pemahaman kontekstual dari ayat kullu syai'in halikun ila wajhah. Demikian dari saya Al-Fakir. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya, ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.